baik kita masuk dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan periksa dulu. Nama saya itu Digen Kabarat, Kabarat. Ya, baik. Siapa yang ingin atau bersedia untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini? Pembelajaran. Siapa lagi? Kamu yang mau? Kamu mau tak? Mau pertama? Dua. Ayo buat nyanyi. Oke, macam ni. Ada yang tahu apa materi kita pada sore hari ini? Ada yang tahu? Apa? Ayo, coba satu dari kalian menunjukkan si yang tahu. Oke, saya ulang biar abang yang mulai ya. Materi kita pada sore hari ini yaitu hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen. Ada yang udah tahu apa artinya? Apa? Uji. Coba kita lagi sama-sama dulu apa materi kita? Hidup dalam materi ini dijelaskan yaitu bahwa hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen itu yaitu memahami makna hidup dengan teladan Yesus. Ada semuanya? Paham? Yang artinya itu memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Mari kita ulangi. Memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Baiklah kita akan masuk dalam pembelajarannya yaitu sampai sini membawa Alkitab. Yang sudah jangan membawa Alkitab. Kita buka dulu Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 10. Kita bacakan dulu. Kembali ya di Injil Yohanes 10 ayat 10 dengan judul perikop Gembala yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya menyanyikannya dalam segala kelimpahan. Oke, tadi tema kita itu yaitu hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen. Nah, apalah contoh sehari-hari yang kalian tahu dalam hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen ini? Sebelum abang menjelaskan. Hah? Yang sehari-hari. Apa? Diberi nafas kehidupan. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Hidup bersyukur. Hidup bersyukur. Ada lagi? Abang jelaskan ya. Hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen itu yaitu Kristus memberikan teladan hidup yang sempurna. Kristus memberikan teladan hidup yang sempurna. Yang kedua itu Kristus menunjukkan kasih yang tanpa batas. Yang ketiga, Kristus memberikan pengharapan dan kehidupan kekal. Dan yang terakhir, Kristus memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Apa yang pertama? Kita ulangi sekali lagi ya. Kristus memberikan teladan hidup yang sempurna. Apa tadi? Kristus memberikan teladan hidup yang sempurna. Seperti apa
Ada yang tahu? Terus berikan rezeki yang cukup. Ya seperti tadi tuh makanan yang bagian tadi diberikan rezeki yang cukup. Kita bisa menikmati makanan yang bagian gratis tanpa memikirkan perut kita yang kosong. Betul tidak? Betul tidak? Iya itu diberikan kita rezeki itu. Memberikan kasih tanpa batas. Dan dewasa kaya apa yang tayo sulit memberikan kasih tanpa batas itu seperti apa? Jadi tanya nggak memberikan itu. Tuhan selalu memberikan rezeki setiap. Iya. Oke ya, semuanya itu adalah diberikan kasih tanpa batas. Dan yang ketiga itu Kristus memberi pengharapan dan kehidupan kekal. Kristus memberikan pengharapan dan kehidupan kekal. Siapa yang tahu dan kekesahannya itu? Kristus memberikan pengharapan dan kehidupan kekal. Ada yang tahu? Tidak tahu. Akhir adalah Kristus memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Nah, siapa di sini pernah merasakan keadilan? Atau saya pernah ada di sini saya tidak merasakan keadilan dari hidup? Kenapa? Kenapa? Jadi kau cemburu lagi oh maunya warna merah tapi bikin warna biru oh gitu terus apa lagi gimana terus dimarahin karena apa ini atau dimarahin karena bandel atau karena adik sendiri karena diri sendiri ya kan berarti ulasin berarti atau contohnya kan kalau ada keduanya aku masih SMP udah lah harusnya bulan kedua harus jalan banyak yang gitu enggak ya kita akan masih dalam mempraktekkan hidup sebagai murid Kristus. Nah mempraktekkan dalam cara kita mempraktekkan itu yaitu dalam keluarga kita harus menghormati orang tua, mengasihi saudara dan berdoa bersama. Yuk, baik, saya akan memberikan contoh atau yang bertanya kepada kita semua. Saya yang bertanya kepada oke, dalam semua ini kan, mana yang kalian itu berdoa bersama dalam keluarga? Contohnya seperti apa itu? Atau apa? Apa lagi? Sebelum tidur atau pas tidur? Oke, dengan cara yang lainnya itu yaitu dalam sebagai mempraktikkan itu yang di sekolah seperti tidak mencontoh saat ujian atau rajin belajar. Nah, contoh nyatanya itu saya berikan yaitu dalam mencontek dalam ujian. Siapa sini yang pernah mencontek dalam ujian? Berarti samanya ya atau itu bisa masuk dalam jujur dan disiplin dalam sekolah. Oke, dengan tanya. Bagi kelompok itu 4 kelompok. Yang saya bagi dalam kelompok pertama itu 6 orang ke. Sudah. Semuanya di sini direkam. Kita akan buka sesi tanya jawab dari soal yang saya berikan itu kepada kelompok. Oke, dari saya ingin meminta kelompok 3 lah dulu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan nomor 3 itu bagaimana seorang bisa mengalami hidup berkehidupan di tengah-tengah penderitaan atau kesulitan hidup? Siapa yang bisa membacakan tadi? Kalau yang tadi, siapa?
buat dalam tangan bacanya. Disinilah letak kejadian utamanya. Hidup berlimpahan dalam Kristus, bersinar lebih terang. Justru 2 Korintus 4 ayat 8. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah ialah kasih, sukacita, demikianlah sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke, terima kasih ya. Baik, sekarang mau ingin mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Saya ingin membacakan. Saya tadi apa arti hidup berkelimpahan yang Yesus maksudkan dalam saya membacakan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita kelompok 2. Siapa yang bersedia untuk membacakan jawabannya itu? Oke, pertanyaan itu tadi, jika hidup berkelimpahan bukan tentang harta, mengapa Alkitab terkadang diberitakan tentang materi? Yuk. Materi kita pada sore hari ini dengan hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen. Terima kasih. Biar kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, saya mau dorong jawab. Maka kami telah sebagian mendengar firman-Mu, telah firman-Mu menjadi bekal kami sehari-hari, ya Bapa. Maka berikanlah guru-guru kami rezeki, panjang umur dan kesehatan, agar bisa mengajar tahu hendak diriku.